Peristiwa Rengas Dengklok adalah sebuah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh golongan muda, yakni Soekarni, Wikana, Sayuti Melik, dan Cairul Saleh, supaya kedua tokoh bangsa Indonesia tersebut segera mempercepat kemerdekaan Indonesia. Disebut Rengas Dengklok karena tempat tujuan penculikan tersebut adalah ke Rengas Dengklok, sebuah kota di Kabupaten Karawang, sehingga bisa disebut bahwa Rengas Dengklok merupakan kota pertama yang menyambut adanya kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Golongan muda. A. Cairul Saleh. Ia memimpin rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta. Dia kemudian mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. B. Wikana dan Darwis. Mereka dikirim oleh para anggota golongan muda lainnya untuk bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Dan menurut Soekarno-Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945. C. Suroto dan Subandjo bersama dengan para anggota golongan muda lainnya ikut menyusun perencanaan penculikan. D. Yusuf Kunto, Sudandjo Singgi, dan Dr. Muwardi 16 Agustus 1945 pukul 6 mereka menjemput Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. E. Soekarni dan Kusnandar adalah tokoh yang membawa ke Rengas Dengklok. F. Sujanto dan Margono turut mengadakan rapat di gedung bakteriologi pada 15 Agustus 1945 pukul 8 malam terkait pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. D. Johar Nur mengadakan rapat di gedung bakteriologi pada 15 Agustus 1945 pada pukul 8 terkait pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu rapat di Jalan Cikini 71 pada 16 Agustus 1945 pukul 1.30 WIB dan ikut menyusun rencana penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok serta menghubungi kantor berita Domei dan radio Hoso Kyoku. H. Sayuti Melik berperan dalam mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan mengetik teks proklamasi yang disusun tidak lama setelahnya. I. Sudiro berperan dalam mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketika selesai, ia akan membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. A. Soekarno. Ketika diasingkan ke Rengas Dengklok, Soekarno didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh para golongan muda. Dalam peristiwa itu, ia berhasil diyakinkan dan lantas menyusun naskah proklamasi, menandatanganinya dan memproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. B. Muhammad Hatta. Beliau ikut dibawa ke Rengas Dengklok dan juga menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. C. Ahmad Subandjo. Tokoh yang memediasi antara golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah Ahmad Subandjo. Hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Ahmad Subandjo berusaha meyakinkan para golongan muda untuk mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subandjo kemudian membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan ikut menyusun naskah proklamasi. Tujuan peristiwa yang pertama, untuk mendesak Soekarno dan Hatta supaya segera menyampaikan proklamasi kemerdekaan pada seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut harus segera dilakukan karena saat itu selagi terjadi kekosongan kekuasaan akibat menyerahnya pihak Jepang kepada sekutu. Yang kedua, untuk menjauhkan dua tokoh besar bangsa Indonesia yakni Soekarno dan Hatta dari pengaruh pihak Jepang. Yang ketiga, menjadikan proklamasi sebagai bukti perjuangan bangsa Indonesia setelah dijajah dalam waktu lama, sehingga harus
pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta masih mempunyai keinginan untuk membicarakan segala sesuatu mengenai pelaksanaan proklamasi dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Adanya perbedaan pandangan antara golongan muda dan Soekarno dan Muhammad Hatta ini menimbulkan niat golongan muda untuk menculik mereka berdua. Keputusan untuk menculik kedua tokoh tersebut merupakan keputusan dalam rapat yang diadakan oleh para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Kronologi Rengas Dengklok. 1. Peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima sampai di telinga para aktivis pergerakan, dan pada 9 Agustus Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widoyoningrat terbang ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Marsekal Terauchi. Yang kedua, pada 10 Agustus Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio BBC tentang Jepang akan menyerah kepada sekutu. Hal itu membuat pejuang menyiapkan kemerdekaan. 3. Pada 15 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta menyampaikan undangan rapat bagi para anggota PPKI tanggal 16 Agustus. Sementara itu, golongan muda yang mengetahuinya juga bersiap untuk memboikot rapat PPKI yang dipimpin Chairul Saleh serta mengadakan rapat di Laboratorium Mikrobiologi Jakarta dan mengambil keputusan untuk mendesak Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus. 4. Pada 16 Agustus 1945 dini hari terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda membawa Ir Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya mendesak proklamasi. Yang kelima, mereka tetap menolak keinginan golongan muda dan disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pada sore hari. 16 Agustus, Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta dan mempersiapkan kemerdekaan. Sekilas tentang proklamasi. Sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia cukup panjang. Namun, pada intinya sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat, bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda, dan bagian ketiga peristiwa Rengas Dengklok. Proklamasi kemerdekaan mempunyai arti, yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditujukan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditujukan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Dengan proklamasi kemerdekaan yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh warga dunia, maka seluruh dunia akan tahu bahwa ada negara baru yang terbebas dari jajahan negara lain. Tujuan proklamasi yang pertama, melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Yang kedua, Indonesia dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, Indonesia dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Yang keempat, Indonesia dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya. Yang kelima, dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh Indonesia dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. 6. Mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. 7. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah berjuang selama berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908. Peran tokoh. Yang pertama, Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Soekarno berperan dalam pembacaan teks proklamasi yang mengukuhkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Dr. Muhammad Hatta. Sama seperti Soekarno, Muhammad Hatta juga ikut mewakili bangsa Indonesia dalam menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, Sayuti Melik tergabung dalam golongan muda yang mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga berperan dalam pengetikan naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Yang keempat, Ahmad Subarjo. Bersama Soekarno dan Hatta,
kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan kata-kata untuk menjadi naskah proklamasi. Setelah selesai, naskah diketik oleh Sayuti Melik. 4. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, suasana persiapan pembacaan teks proklamasi sudah mulai ramai. I.R. Soekarno telah menyebarkan beritanya. 5. Proklamasi kemerdekaan dimulai tepat pada pukul 10 WIB. Urutannya yaitu pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, sambutan Wali Kota Suwiryo, serta Dr. Muwardi. Proklamasi dilakukan di rumah kediaman I.R. Soekarno yang berlokasi di Jalan Penggasaan Timur, nomor 56, Jakarta Timur. Latar belakang proklamasi. Latar belakang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah janji kemerdekaan oleh pemerintahan Jepang pada bulan September 1944. Janji tersebut diutarakan oleh Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso. Sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Pada 1 Maret 1945 melalui sidang BPUPKI dihasilkan rumusan mengenai dasar negara dan konstitusi negara. Kemudian pada bulan Agustus, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin mendekati kekalahan. Para pemuda yang menyadari kondisi tersebut menganggap bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, terjadilah beberapa peristiwa penting yang lainnya menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia.